Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Frikelsya Sampe. Saya Tarisa Maudina. Saya Lipsa Sari. Dan saya Muhammad Ridwan. Kami dari Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan mengenai materi konstitusi tentang peraturan perundang-undangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengertian KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merupakan salah satu lembaga negara Republik Indonesia yang lahir pada masa reformasi pada tahun 2002. Lembaga ini tidak hanya sebuah lembaga yang melaksanakan penindakan, namun juga melaksanakan tindakan pencegahan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bertujuan dalam meningkatkan daya guna ataupun hasil guna dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tarisa Maudina. Dasar Hukum KPK. 1. Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun asas-asas pedoman KPK, yang pertama asas kepastian hukum. Yang berarti asas yang lebih mengutamakan pada landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam proses pelaksanaannya. Yang kedua, asas keterbukaan. Asas yang terbuka kepada setiap lapisan masyarakat untuk memperoleh sebuah informasi atau pendapat dalam proses pelaksanaannya. Yang ketiga, asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan sebuah pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Yang keempat, asas kepentingan umum, yaitu asas yang dalam proses pelaksanaannya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat umum. Dan yang terakhir, asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengupayakan keseimbangan atau keadilan yang diambil dalam sebuah tindakan. Baiklah, untuk realitanya di kehidupan masyarakat Indonesia. Sebuah penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh KPK saja, melainkan dapat juga dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan, sehingga sebuah realita dari penerapan Undang-Undang KPK dalam masyarakat Indonesia dapat dilihat dari ketiga lembaga tersebut. Pada pasal 11A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditegaskan bahwa yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara adalah KPK. Namun, realitanya seperti pada kasus simulator, surat izin mengemudi atau SIM, kepolisian ikut serta dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang seharusnya hal tersebut dilakukan oleh KPK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Alifta Sari. Masalah yang berkaitan dengan Undang-Undang KPK. Sebuah masalah yang berkaitan dengan Undang-Undang KPK dapat dilihat dari fungsi penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang selama ini merupakan sebagian tugas dan wewenang dari kejaksaan. Mengalami sebuah perubahan yang disebabkan oleh pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Selain itu, tugas yang diemban oleh KPK lebih luas dibandingkan dengan tugas dari kepolisian dan kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi. Hal tersebut membuat KPK dianggap tidak dapat berjalan efektif dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Ridwan. Masalah selanjutnya yaitu kepatuhan masyarakat Indonesia terhadap peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dianggap masih sangat kurang. Hal inilah yang membuat tingkat pelanggaran terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia masih dalam batas yang cukup tinggi, yaitu berdasarkan data survei selama 1 semester pada tahun 2020, pelanggaran terhadap tindak pidana korupsi mencapai 169 kasus. Solusi dari masalah yang berkaitan dengan Undang-Undang KPK. Untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dengan kaitannya dengan Undang-Undang KPK, dapat dilakukan dengan mulai meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia dalam pengetahuan akan dampak dari tindak pidana korupsi yang dapat merugikan bangsa dan negara kita. Selain itu, dengan peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia, tingkat kepatuhan terhadap Undang-Undang KPK juga dapat ditingkatkan untuk mengurangi berbagai pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di negara Republik Indonesia. Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengenali berbagai jenis-jenis korupsi, karena korupsi tidak hanya menyangkut suap tetapi juga tentang masyarakat ekonomi lemah. Dengan mengenali jenis-jenis korupsi, maka respon cerdas dapat dikembangkan untuk kebutuhan negara. Jadi, kesimpulannya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merupakan salah satu lembaga negara Republik Indonesia yang lahir pada masa reformasi tahun 2002. Komisi Pemberantasan Korupsi bertujuan dalam meningkatkan daya guna ataupun hasil guna dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam realitanya, pelaksanaan Undang-Undang KPK masih banyak dilanggar oleh masyarakat Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran tersebut lebih banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang ada pada tingkatan pemerintahan maupun pejabat. Sehingga untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dengan kaitannya dengan Undang-Undang KPK dapat dilakukan dengan mulai meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia dalam pengetahuan akan dampak dari tindak pidana korupsi yang dapat merugikan bangsa dan negara kita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.